Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Andi Ahmad Rifai Manggabarani. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Andi Ahmad Rifai Manggabarani adalah seorang tokoh militer dan politikus terkemuka asal Indonesia yang memainkan peran penting dalam pembangunan daerah Sulawesi Selatan pada era awal kemerdekaan. Lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1924. Andi Ahmad Rifai Manggabarani dikenal sebagai sosok berdedikasi dalam bidang pemerintahan daerah dan nasional. Beliau menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, dan juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Andi Ahmad Rifai Manggabarani merupakan seorang perwira militer yang kemudian berkiprah di dunia pemerintahan. Jabatan penting yang pernah diemban adalah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dari tahun 1960 sampai tahun 1966. Setelah masa jabatan sebagai gubernur berakhir, beliau melanjutkan pengabdian kepada negara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1968 hingga 1971. Peran beliau mencerminkan keterlibatan aktif dalam transisi pembangunan nasional dan konsolidasi pemerintahan daerah pasca kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pengaruh dan kepemimpinan Andi Ahmad Rifai Manggabarani paling nyata dirasakan di wilayah Sulawesi Selatan, di mana beliau menjabat sebagai gubernur selama 6 tahun. Peran beliau juga meluas ke tingkat nasional saat menjadi bagian dari lembaga legislatif pusat di Jakarta. Sebagai tokoh dari kawasan timur Indonesia, kehadiran beliau di panggung politik nasional turut merepresentasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan di tingkat pusat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Andi Ahmad Rifai Manggabarani lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1924. Masa kepemimpinan beliau sebagai Gubernur Sulawesi Selatan berlangsung dari tahun 1960 hingga tahun 1966. Yaitu dalam masa-masa awal konsolidasi pemerintahan Republik Indonesia setelah Dekrit Presiden tahun 1959. Kemudian, beliau terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada periode 1968 sampai tahun 1971. Beliau wafat pada tanggal 6 Februari tahun 2001. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pengangkatan Andi Ahmad Rifai Manggabarani sebagai Gubernur Sulawesi Selatan mencerminkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kapasitas kepemimpinan dan integritas beliau, khususnya dalam konteks stabilisasi politik dan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Peran beliau di Dewan Perwakilan Rakyat juga menunjukkan komitmen terhadap proses demokratisasi dan representasi masyarakat dalam kebijakan nasional. Pengalaman sebagai perwira militer memberi beliau keunggulan dalam pendekatan kepemimpinan yang tegas namun dialogis. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kepemimpinan Andi Ahmad Rifai Manggabarani sebagai gubernur ditandai dengan upaya memperkuat stabilitas keamanan daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menjembatani hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam peran legislatif, beliau aktif menyuarakan aspirasi masyarakat dari wilayah timur Indonesia, memperjuangkan pemerataan pembangunan, serta mendorong integrasi nasional. Warisan beliau sebagai pemimpin daerah dan nasional dikenang sebagai bagian dari kontribusi besar dalam memperkuat fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Andi Ahmad Rifai Manggabarani adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pemerintahan dan pembangunan wilayah Indonesia Timur pada era awal kemerdekaan. Lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1924.
Beliau tumbuh dalam lingkungan kebangsawanan Sulawesi Selatan yang sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Latar belakang budaya ini memberi warna tersendiri dalam gaya kepemimpinan beliau yang dikenal mengedepankan pendekatan kekeluargaan namun tetap tegas dalam pengambilan keputusan strategis. Sebagai seorang perwira militer yang terdidik dan disiplin, Andi Ahmad Rifai Manggabarani membawa prinsip-prinsip ketertiban, efisiensi, dan pengabdian total ke dalam jabatan sipilnya. Penunjukan sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 1960 terjadi dalam konteks sejarah yang menuntut stabilitas dan konsolidasi wilayah pasca pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia dan masa-masa awal penerapan sistem demokrasi terpimpin. Dalam posisi ini, beliau tidak hanya menjadi administrator pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan penyembuh luka sosial akibat konflik horizontal dan politik. Kebijakan pembangunan yang dirancang selama masa kepemimpinan beliau di Sulawesi Selatan berfokus pada penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan, serta peningkatan kualitas layanan publik, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan gotong royong, upaya ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang mengalami kemajuan signifikan dalam dekade 1960. Dari sisi hubungan pusat dan daerah, Andi Ahmad Rifai Manggabarani memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara aspirasi masyarakat lokal dengan kebijakan nasional. Gaya komunikasi yang diplomatis dan penguasaan terhadap struktur birokrasi memungkinkan beliau memperjuangkan anggaran pembangunan dan dukungan kebijakan pusat yang relevan bagi wilayah Sulawesi Selatan. Kepemimpinan beliau turut memantapkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros penting dalam peta geopolitik kawasan timur Indonesia. Setelah menyelesaikan tugas sebagai gubernur pada tahun 1966, beliau tidak berhenti mengabdi. Dalam periode 1968 hingga 1971, Andi Ahmad Rifai Manggabarani melanjutkan peran strategis sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kiprah di lembaga legislatif membawa perspektif daerah ke dalam ruang kebijakan nasional, khususnya dalam isu-isu pemerataan pembangunan, perlindungan terhadap masyarakat adat, dan penguatan otonomi daerah. Keberadaan beliau di parlemen memperkaya wacana kenegaraan dengan suara-suara dari luar Pulau Jawa yang saat itu masih relatif terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan nasional. Secara sosial dan kultural, beliau juga dikenal sebagai pelindung tradisi dan pelestari nilai-nilai luhur Bugis Makassar, yang mampu mengintegrasikan warisan budaya lokal dengan semangat nasionalisme modern. Dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan, Andi Ahmad Rifai Manggabarani selalu menunjukkan dukungan moral dan simbolik yang kuat, menjadikan beliau sosok pemersatu yang dihormati oleh berbagai kalangan lintas etnis dan agama di Sulawesi Selatan. Dalam dimensi pribadi, beliau dikenal rendah hati, bijaksana, serta menjunjung tinggi etika dalam berpolitik dan bermasyarakat. Integritas moral dan rekam jejak beliau yang bersih menjadi teladan bagi generasi penerus, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Andi Ahmad Rifai Manggabarani wafat pada tanggal 6 Februari tahun 2001. Namun jasa dan warisan kepemimpinan beliau terus dikenang sebagai bagian penting dari sejarah pembangunan dan peradaban di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan,
tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.